Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke kawan semuanya, kali ini kita mau bahas sebuah laptop dari Acer. Dan laptop ini dibuat untuk segmen kantoran, terus dia itu dijual di angka 8 juta rupiah. Nah, laptop yang kita bahas tipenya adalah Acer Aspire LED AL1471P 544E, yang menurut saya bodinya itu terlihat mirip kayak Asus ExpertBook. Jadi dia itu mengkotak, bodinya sedikit lebih bongsor, namun punya kelebihan dapur pajunya ini ngebut karena pakai prosesor High Performance Series alias prosesor gaming, RAM upgradable dengan layar IPS plus garansi lama selama 3 tahun. Nah, jadi kalau kita lihat inti laptop itu adalah dari pembahasan yang di awal barusan. Tapi kalau teman-teman mau bungkus, saran saya tontonin review ini sampai habis supaya tahu kelebihan dan juga kekurangan ketika mau meminang si Acer Aspire LED ini. Pertama-tama kalau kita lihat yang menarik di laptop ini adalah karena dia prosesornya mirip banget sama punya si Asus ExpertBook. Dia pakai prosesor Intel Core i5 Gen 13 High Performance Series, tepatnya 13500H, punya 12 core per 16 thread dan speed maksimal di angka 4,7 GHz. RAM-nya dia udah pakai 8 GB DDR5, tentunya bisa kita upgrade dan cara upgrade-nya gampang banget. Pas mau upgrade nggak harus bongkar semua casing belakang, tapi cukup lewat kompartemen ini. Dan kalau kalian upgrade menjadi 16 GB, otomatis VGA dari laptop ini dari Intel UHD grafis nanti akan kebaca menjadi Intel Iris Xe grafis. Untuk penyimpanannya dia pakai M.2 NVMe Gen 4, kapasitas 512 GB satu slot dengan speed di angka 4700-an Mbps. Softwarenya pakai Windows 11 plus Office Home 2024 dan yang kita bahas ini warnanya silver. Lanjut untuk desain, materialnya menurut saya ini cukup basic tapi kelihatan kokoh. Dia pakai plastik ABS, bobotnya di angka 1,4 kg, tebalnya di angka 1,6 cm, lalu punya colokan lengkap, standar, minus nggak ada RJ45. Posisinya terletak di bagian kiri dan juga kanan. Terus untuk displaynya ini nyaman banget dipandang mata. Dia pakai ukuran 14 inch standar ya, panelnya IPS, resolusi WSGA di angka 1920 x 1200. Untuk sRGB-nya di angka 66%, NTS-nya di angka 47%, dan pas laptop ini kita pakai untuk kerja bareng, dia itu nyaman banget bro, sebab layarnya bisa kita buka lurus sampai 180 derajat. Bonusnya, misal kita pakai untuk kebutuhan meeting online, kameranya bening, ada private shutter dengan resolusi 1080p tampilan seperti ini. Keyboardnya nyaman, empuk, enak dibuat ngetik. Ukuran keycapnya ini kalau kita bandingkan dengan seri Swift, nah dia punya tampilan keycap lebih lebar seperti ini. Cuman minusnya seri Aspire ini belum memiliki fitur lampu backlight. Geser ke bagian bawah, touchpadnya standar, nyaman nggak terlalu gede tapi memanjang. Lalu pas laptop ini dibuka bro ya, di bagian dalamnya itu dia punya sistem cooling dual fan, dual head pipe, dual exhaust yang terletak di bagian bawah layar. Dan suhu maksimalnya pas kita pakai buat yang berat-berat, suhu laptop ini menurut saya cukup standar bro ya, karena hanya mencapai di angka 50 derajat Celcius saja. Kemudian untuk baterainya menurut saya laptop ini juga dikasih kemampuan yang umum di angka 5-6 jam dengan kapasitas 58 Wh. Lanjut, kita akan geser ke segmen mendang-mending yang dimana laptop Acer Aspire 14 akan kita compare versus merek lain. Nah, tolak ukurnya yang pertama sama-sama di angka 8 jutaan rupiah. Yang kedua sama-sama pakai prosesor Intel Core i5. Yang ketiga sama-sama punya upgrade yang menarik dan tentunya konfigurasinya beda-beda. Nah, di 4 buah merek yang udah kita riset, ada 4 tipe ini. Yang pertama, ada Lenovo IdeaPad Slim 3 14i RH10. Kedua, ada Asus ExpertBook P1403CVA. Ketiga, ada HP 14 EP0633TU. Dan terakhir, ada MSI Mode 13 F13MK. Nah ini kalau kita jabarkan bro ya, dari ke semua kompetitor, menangnya si Acer Aspire yang pertama adalah dari segi prosesor. Dia paling tinggi karena pakai prosesor Intel Core i5 13500H. Kedua, si Acer itu punya sistem cooling dual fan dan semua musuhnya dia hanya menggunakan single fan. Ketiga, menanya Acer ini adalah opsi upgrade dari RAM. Mungkin sama-sama upgrade-nya itu bisa, tapi cara yang paling mudah Acer Aspire ini paling menang bro ya, karena dia punya kompartemen yang memudahkan, tinggal buka kotak kecil, terus tinggal tambahkan memori doang. Nah lanjut, kita akan masuk ke ulasan benchmark di mana laptop ini udah kita geber yang berat-berat untuk render, benchmark, dan juga untuk bermain game.
Jadi kesimpulannya, menurut saya laptop ini cocok buat teman-teman yang kerjanya itu nggak pernah libur, kejar setoran, semangatnya 45. Nah, karena laptop ini menurut saya dia cukup awet buat hajar-hajaran. Garansi panjang 3 tahun, performanya juga udah mumpuni seperti urusan benchmark yang udah kita kasih data sama kalian. Dan yang terakhir, harganya 8 juta bisa dibilang paling murah karena kemampuan prosesornya lebih tinggi dibanding kompetitor yang sama-sama pakai prosesor Intel Core i5 Gen 13. Ya wis, cukup sekian, terima kasih bro ya. Terima kasih udah menonton sampai habis. See you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan, oke? Mantap bro.